Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang saya sedang berada di Wonosari, di Gunung Kidul. Saya sedang survei bagaimana Gua Maria yang ada di Wonosari, yaitu Tritis dengan stalaktit dan stalagmit itu ada di situ. Saya menemukan Bunda Maria yang senantiasa percaya kepada Yesus putranya. Saya percaya kepada Bunda Maria yang juga percaya ketika malaikat memberi kabar sukacita bahwa akan melahirkan Yesus. Dan hari ini Injilnya bicara tentang bagaimana Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa percaya kepadaku, dia menerima aku. Barang siapa tidak percaya kepadaku, dia tidak menerima aku dan tidak menerima dia yang mengutus aku." Saudara-saudari yang terkasih, aku datang sebagai terang. Maka ketika terang itu mulai menyinari dan kamu tidak percaya, maka kamu juga tidak percaya kepada dia yang mengutus aku. Bapa adalah satu. Suatu magnet yang bisa menjadikan daya untuk saling berkomunikasi. Aku dan Bapa adalah satu. Artinya adalah bahwa mereka semua adalah satu sebetulnya. Tetapi mereka mendapatkan berkat untuk menjelma menjadi manusia. Yesus di situ dikatakan bahwa dia dan Bapa satu. Kenapa? Karena dia mengerjakan apa yang sudah dikerjakan oleh Bapa. Kalau kita melihat bagaimana sesuatu yang menjadi saling klop, saling komunikasi, mempunyai chemistry di dalam situasi yang apapun, maka itu menjadikan dia menjadi suatu keseimbangan, semakin saling klop dalam setiap tindakan. Sebetulnya penjelmaan itu, karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, di balik itu adalah misteri penjelmaan Allah menjadi manusia. Suatu saat saya mempunyai anjing dan anjing itu beranak. Anjing beranak dan biasanya induk anjing tidak tenang dengan seluruh anak-anaknya kalau diganggu orang. Maka dia kemudian memindahkan anak-anaknya di tempat yang menurut anjing itu aman, menurut induknya. Maka kemudian dia memindahkan anak anjing saya itu, induknya memindahkan ke tanah di mana di situ bisa digali, lalu ditaruh di situ anak-anaknya. Padahal sebelumnya sudah ada di garasi mobil. Tetapi kemudian induknya memindah di situ dan tidak tahu malam-malam hujan lebat. Dan tidak ada yang tahu bahwa induknya itu ternyata memindahkan anak-anaknya. Lalu kemudian anaknya tenggelam sehingga tinggal dari 5 tinggal 3 yang 2 mati. Kemudian saya memberitahu induk anjing itu, kamu harus memberi anak-anakmu itu di tempat yang aman. Karena begitu sudah kerendam air, anak-anak yang masih selamat saya pindah di garasi, saya kasih kardus dan kemudian kain-kain yang tidak dipakai, dan saya andui dia, puji Tuhan masih hidup 3, yang 2 tidak tertolong. Maka kemudian saya juga memberitahu induknya, kamu jangan bawa ke situ. Kalau dibawa keluar, maka hujan dan akan tenggelam semua, anakmu akan mati semua. Induknya itu juga diam saja. Tetapi begitu ditinggal, karena itu di suatu kapel atau gereja stasi, tidak ada yang tinggal di situ, induknya membawa lagi keluar. Dan ketika hujan lebat, terendam lagi. Dan kemudian anak-anaknya itu habis semua. Lalu
mati semua karena terendam air. Paginya baru ketahuan. Saudara-saudari yang terkasih, siapa yang bisa memberitahu anak induk anjing itu bahwa anak-anaknya berbahaya kalau ditinggal di bawah, di tanah, di kolong, di mana di situ hanya ada tempat-tempat untuk menyimpan kayu-kayu bekas. Lalu siapa yang akan melindungi kamu? Tidak ada satupun yang bisa memberitahu induk dari anjing itu. Kecuali siapa? Sesama anjing. Dia hanya bisa dalam bahasa anjing. Dia hanya bisa dalam bahasa untuk berkomunikasi sesama anjing. Dengan manusia tidak bisa. Maka begitu juga Tuhan menjelma menjadi manusia. Karena apa? Tuhan melihat manusia kembali mengarah pada keberdosaan. Maka Tuhan ingin mengingatkan manusia itu, hei, kamu jangan berbuat dosa. Kamu jangan mengarah kepada kematian, kepada neraka. Kamu jangan jangan mengarah kepada justru kebinasaan kekal. Siapa yang beritahu? Tuhan dengan bahasa ilahinya kepada bahasa manusia? Tidak mungkin. Maka Tuhan untuk menegur manusia, mengingatkan manusia, solider dengan manusia, dia menjelma menjadi manusia dengan bahasa manusia, dengan mengalami budaya manusia, dengan mengalami panasnya udara, dinginnya udara, kehausan, kelaparan. Maka Allah yang menjelma itu menjadikan teladan dan merasakan semua itu, bisa berbahasa sesama manusia untuk mengingatkan kehancuran manusia, untuk mengingatkan manusia mengarah kepada kebinasaan kekal. Maka kemudian ketika menjadi manusia, Yesus bisa mengatakan, akulah dia. Aku dan Bapa adalah satu. Aku hanya mengerjakan apa yang dikerjakan Bapa. Hanya mengajarkan apa yang diajarkan Bapa. Barang siapa menolak aku, dia menolak dia yang mengutus aku. Yaitu Bapa yang ilahi itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita coba dalami. Kita menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita menangkap dengan suara hati kita apa yang menjadi sabda Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Berdoa artinya adalah mendengarkan Tuhan. Bukan kita memaksa Tuhan untuk mendengarkan kita, tetapi kita yang memaksa diri sendiri untuk diam hening mendengarkan Tuhan yang berbicara. Karena Bapa dan aku adalah satu. Karena Yesus adalah satu dengan Bapanya. Itulah misteri inkarnasi, penjelmaan Tuhan menjadi manusia. Maka salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.